Selamat datang di Gabut IT. Jangan lupa like dan subscribe. Tahukah kalian apa itu LSTM? LSTM adalah singkatan dari Long Short Term Memory yang merupakan model varian dari RNN. LSTM menggantikan Simple Hidden Layer di RNN dengan sel LSTM yang berfungsi untuk menyimpan informasi sebelumnya. Dalam LSTM, terdapat 3 gerbang yang mengendalikan penggunaan dan pembaharuan informasi teks terdahulu, yaitu input gate, forget gate, dan output gate. Sel memori dan 3 gerbang tersebut dirancang untuk dapat membaca, menyimpan, dan memperbarui informasi terdahulu. Arsitektur LSTM dikembangkan sebagai solusi dari masalah vanishing gradient yang biasanya ditemui pada RNN konvensional. Vanishing gradient disebabkan karena gradient yang semakin mengecil sehingga layer terakhir membuat nilai bobot tidak berubah, yang menyebabkan kita tidak pernah memperoleh hasil yang lebih baik atau hasil convergent. Sebaliknya, gradient yang semakin membesar menyebabkan nilai bobot pada beberapa layer juga ikut membesar, sehingga algoritma optimasi menjadi divergent atau disebut exploding gradient. LSTM sendiri memiliki beberapa fungsi aktivasi, seperti fungsi sigmoid dan fungsi tang yang digunakan untuk mengolah data yang masuk. Fungsi sigmoid. Fungsi aktivasi sigmoid bertugas untuk mentransformasikan nilai antara min 1 dan 1 menjadi nilai antara 0 dan 1. Hal ini digunakan untuk memperbarui atau melupakan data, karena setiap angka yang dikalikan 0 hasilnya adalah 0, sehingga menyebabkan nilai menghilang atau dilupakan. Sedangkan di sisi lain, angka yang dikalikan 1 nilainya akan tetap sama, sehingga nilai tersebut dapat disimpan. Fungsi tang. Fungsi aktivasi tang digunakan untuk mengatur nilai yang melalui jaringan yang selalu berada dekat antara min 1 dan 1. Ketika vektor melalui jaringan akan mengalami banyak transformasi karena berbagai operasi matematika. Ya, berikut ilustrasi perbandingan transformasi vektor tanpa menggunakan aktivasi tang dan menggunakan aktivasi tang. Sekarang, bagaimana langkah-langkah data input yang akan diproses oleh LSTM? LSTM sendiri, seperti yang saya bilang tadi, memiliki 3 gate dan juga sebuah cell state yang digunakan untuk memproses data. Gate yang pertama yaitu forget gate. Nah, pada bagian ini, informasi yang kurang dibutuhkan atau tidak terlalu memiliki makna terhadap kasus yang akan diolah akan dihilangkan menggunakan fungsi sigmoid. Data xt adalah vektor input x dalam time step atau biasa disebut t, dan ht-1 adalah vektor hidden state dalam time step yang sebelumnya atau t-1. Dan ini adalah persamaan yang menunjukkan perhitungan untuk nilai forget gate. Kemudian ke gate yang selanjutnya yaitu input gate. Di sini informasi diolah melalui komponen input gate menggunakan perhitungan dengan rumus ini. Nah, proses ini sendiri akan memilah dan menentukan informasi tertentu yang akan diperbarui ke bagian cell state dengan menggunakan fungsi aktivasi sigmoid. Pada langkah ini juga membentuk kandidat vektor baru menggunakan fungsi aktivasi tang yang akan ditambahkan pada bagian cell state menggunakan rumus perhitungan seperti ini. Nah, sekarang cell state. Cell state sendiri dia akan memperbaiki nilai cell state lama menjadi cell state baru melalui persamaan atau rumus seperti ini. Nah, gate yang terakhir yaitu output gate. Pada komponen output gate, dengan menjalankan sigmoid untuk menghasilkan nilai output pada hidden state dan menempatkan cell state pada tang, setelah itu menghasilkan nilai output sigmoid dan nilai output tang, yang kedua hasil aktivasinya akan dilakukan perkalian sebelum menuju langkah selanjutnya. Nah, perhitungan output yang terjadi pada animasi di atas adalah seperti ini.
Setelah semua proses itu selesai, maka akan menghasilkan sebuah nilai klasifikasi dari keseluruhan perhitungan pada proses LSTM. Ya, sekian dari saya untuk penjelasan LSTM. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Dadah.